Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasan khusus ya mengenai bangsa Jawa. Jadi sebenarnya kita telah membahas mengenai bangsa Jawa itu sebenarnya asal sebenarnya nama Jawa itu apa, itu sudah kita bahas dalam Leluhur Nusantara. Juga sebenarnya beberapa hal mengenai mereka, mengenai bangsa ini sudah kita bahas. Tetapi kita akan membahas secara spesifik mengenai khusus mengenai bangsa Jawa itu sendiri, dan beberapa catatan-catatan atau tulisan-tulisan kuno mengenai bangsa ini yang ada di dalam sumber catatan Yahudi, juga catatan India, dan juga beberapa catatan sejarawan. Kita mulai dari catatan yang ada dalam cerita Mahabharata. Jadi dalam cerita Mahabharata itu ada catatan mengenai bangsa yang disebut dengan bangsa Yawana. Bangsa Yawana ini kalau menurut letaknya itu saat ini masuk wilayah Iran ya, wilayah Persia pada masa lampau, kerajaan Persia. Nah, di situ dalam catatan mengenai catatan dalam Mahabharata itu di situ ada tinggal suatu bangsa disebut dengan bangsa Yawana. Oh ya, sebelumnya saya ingin menyinggung sedikit, sebenarnya ini udah ada di pembahasan Leluhur Nusantara. Jadi nama Jawa itu sebenarnya salah ya. Tulisan-tulisan kuno, peta-peta kuno dari Hindia Belanda dan juga catatan dari India itu banyak menyebutkan kalau nama sebenarnya dari Jawa itu bukan Jawa tapi Yawa. Jadi kalau dalam peta-peta kuno itu nulisnya pakai IA ya, Iyawa. Kalau orang bangsa asli Yunani itu kalau di tulisan Eropa itu biasanya mereka menyebutnya IAONE, Iawan, seperti itu ya. Nah, kalau Jawa itu IAWA, Iyawa. Dan juga catatan-catatan yang ditulis oleh penulis India yang sebelumnya juga sudah saya sebutkan mengenai bangsa Jawa ini. Orang Jawa ini pulaunya disebut Jawa Dwipa. Jadi nama Jawa itu kurang tepat, dan masih banyak pembahasan lain yang menunjukkan kalau nama sebenarnya adalah Yawa bukan Jawa. Nah, dalam catatan Mahabharata itu negara Yawana itu ada di sebelah daerah Iran saat ini, atau Persia masa lampau atau Media. Tetapi dalam catatan yang lebih tua dari Mahabharata, yaitu Ramayana, diketahui bahwa nama Jawa itu disebutkan lokasinya ada di wilayah Kepulauan Jawa saat ini, dan mereka menyebutnya Yawa Dwipa atau Pulau Yawa. Jadi lebih kuno lagi ada sebuah tempat yang disebut Yawa Dwipa, dan kemudian dalam Mahabharata itu ada wilayah yang disebut dengan Yawana di daerah Iran saat ini. Nah, cerita Mahabharata sendiri, perang Mahabharata sendiri menurut John L. Brockington itu terjadi sekitar 900 sebelum Masehi atau sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Bersamaan dengan ini menurut sejarawan adalah bersamaan dengan hijrahnya atau masuknya orang-orang Media ke Persia. Jadi masuknya orang-orang kabilah-kabilah orang Media ke Persia itu sekitar tahun 1000-an sebelum Masehi, dan mereka nanti berdiri sebuah bangsa Media itu. Bangsa Media itu sekitar tahun 600-an atau 700-an sebelum Masehi. Nah, bersamaan dengan itu juga adalah masa pemerintahan
Solomon ya, Nabi Sulaiman, yang dalam catatan dari Ethiopia itu keturunannya mulai memerintah sampai ke wilayah Ethiopia itu sekitar 1000 tahun sebelum Masehi juga. Dan dalam catatan-catatan Alkitab diketahui banyak sekali catatan atau pembahasan mengenai bangsa Tarsis yang terlibat perdagangan dengan orang-orang Israel ketika itu. Jadi sekitar tahun 1000 sebelum Masehi itu adalah masa-masa ketika banyaknya orang-orang Tarsis datang ke wilayah Mediterania, dan orang Tarsis ini identik dengan orang-orang Nusantara dari komoditi yang diperdagangkan dan dari jarak tempuhnya. Jadi orang Tarsis itu diceritakan sekali 3 tahun kembali ke Israel, artinya mereka memerlukan jangka waktu sekitar 3 tahun untuk pulang pergi ke wilayah Mediterania, dan ini hanya bisa dimungkinkan jauhnya jaraknya sampai ke wilayah daerah Nusantara, sampai ke wilayah timur Nusantara ya. Kalau hanya daerah Mediterania atau daerah Ethiopia atau daerah Samudra Hindia yang masih dekat Timur Tengah itu tidak mencapai waktu selama itu. Yang kita bahas dalam pembahasan leluhur Nusantara bagian 1 dan 2 itu adalah pembahasan mengenai Zulkarnain, kedatangan Zulkarnain ke Nusantara. Nah, Zulkarnain ini di situ sudah kita bahas adalah Kores atau Cyrus the Great atau Kores yang agung, salah satu raja besar Media yang membebaskan orang-orang Yahudi dari penjajahan Assyria dan mengembalikannya ke tanah Israel. Nah, ketika Kores ini datang ke Nusantara, kemungkinan dia meninggalkan beberapa orang yang akan menjadi cikal bakal raja-raja di tanah Jawa dan mendirikan negara yang disebut dengan Media Jawa ya, atau bisa disebut dengan, di lidah orang Jawa itu Media itu susah ya, jadi menjadi bangsa Mede itu susah disebutkan di lidah Jawa, jadi kemungkinan berubah menjadi Medang. Nah, nenek moyang leluhur orang-orang Jawa, raja-raja Jawa di babat tanah Jawa itu berhubungan dengan kerajaan Medang ini, dan cucu dari Kores ini adalah Xerxes I atau Xerxes yang agung yang juga disebutkan dalam Alkitab. Uniknya di Alkitab itu disebutkan orang-orang yang dekat dengan Xerxes ini, nama-namanya disebutkan di situ adalah Karsena, Sutar, Atmata, Memukan, Tarsis, Marsena, dan ada juga Karsena, atau kalau di lidah kita mungkin jadi Karsono ya. Karsena, Marsena, dan leluhur dari raja-raja di Jawa itu disebutkan namanya, salah satunya adalah Prabu Amisena. Nama-nama ini sangat familiar di lidah kita, terutama juga di lidah orang Jawa, dan ternyata disebut sebagai pembesar-pembesar Media atau Persia ketika itu dalam Bible ya, yang dekat dengan Raja Xerxes. Dan Media ini dalam waktu yang sama ketika mereka datang ke tanah Persia itu disebutkan dalam cerita Mahabharata itu mereka daerah itu adalah daerah Yawana, dan padahal Yawana ini identik dengan Yawadwipa yang ada diceritakan di Ramayana yang terjadi sebelum masa Mahabharata, yang pulaunya ada di Pulau Jawa. Bahkan Aji Saka sendiri, jadi Aji Saka itu salah satu yang dikatakan leluhur orang Jawa yang kemudian nanti datang ke kerajaan Medang atau Media Jawa atau kerajaan Persia versi Jawa. Lalu dia terlibat suatu masalah di situ dengan Raja Dewata Cengkar dalam ceritanya. Nah, Aji Saka ini sendiri dikatakan berasal dari India ya.
Dia dikatakan dari tanah Majeti. Tidak diketahui Majeti itu tanah apa, tapi dari nama Saka di belakangnya, kemungkinan Aji Saka itu, Aji itu kira-kira artinya kalau dalam bahasa Indo-Arya itu kira-kira utusannya, dari kata messenger, atau mungkin kalau dari bahasa kita tuh ajar, atau tukang mengajar, atau tukang membawa misi mengajar. Dari Saka, Saka itu suatu bangsa yang disebut dengan bangsa Skythia, salah satunya ada di utara pegunungan Kaukasus atau yang sekarang jadi bangsa Rusia dan Eropa. Yang ini dalam banyak sekali pendapat itu adalah bangsa Majotj. Nah, Majeti itu kemungkinan salah satu raja dari Saka ke India ketika itu, jadi namanya Raja Moga. Jadi Aji Saka sendiri adalah orang yang dari daerah utara atau barat India yang datang ke Nusantara, yang kemungkinan juga bersamaan dengan orang-orang Mede tadi ya. Nah, mungkin ini saja pembahasan kali ini, lebih spesifik mengenai bangsa Jawa yang sebenarnya nama aslinya adalah bangsa Jawa, dan ini berhubungan juga nanti bangsa Media di Persia atau Iran, dan juga dengan Zulkarnain, dan juga dengan bangsa Tarses pada masa yang lampau sekali, pada masa sebelumnya, bahkan telah disebutkan di cerita Ramayana pada masa sebelum masa Mahabharata, yang tinggal di wilayah Nusantara saat ini atau di Pulau Jawa. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.